Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, sahabatku, guru pendidikan agama Islam se-Indonesia. Wabil khusus teman-teman yang akan ikut tes P3K tahap 3 pada tahun 2022. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat walafiat beserta keluarga tercinta di rumah dan tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu sekalian, tetap optimis Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita di channel Akpai TV Sumbar konsen untuk terus membangun kompetensi, potensi, dan kapasitas guru pendidikan agama Islam Indonesia, tetap mengawal dan memberikan pembekalan kepada teman-teman guru PAI, terutama sekali teman-teman guru PAI yang akan ikut tes P3K pada tahun ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah tetap belajar tekun dan terus melatih diri untuk mempersiapkan diri tes P3K pada tahap 3 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus dengan nilai yang maksimal dan kita semua nanti bisa menjadi ASN P3K yang profesional. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal P3K kita, yaitu terkait dengan persiapan tes kita. Di grup Telegram P3K tahap 3 beserta pembekalan dan tryout se-Indonesia. Di grup kita ini ada 353 members khusus untuk persiapan tahap 3 ini. Telah kita posting informasi-informasi dan soal-soal. Mudah-mudahan ini bisa dikerjakan secara intensif karena memang soal-soal ini di grup kita terus update dan upload setiap hari. Penting kami sampaikan bahwa informasi-informasi resmi terkait P3K itu jangan lupa nanti di akun sscasn.bkd.go.id dan web guru ppk.kemdikbud.go.id. Kalau ada informasi-informasi yang macam-macam di media itu, sepanjang tidak diinformasikan secara resmi oleh pemerintah dari pusat, mohon nanti diklarifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut membahas soal-soal kita pada kesempatan ini. Ada beberapa soal yang kita posting langsung ke pertanyaan. Ada soal-soal yang memang hot gitu ya, ada pakai prolog, pakai narasi yang panjang. Intinya adalah bagaimana kita menguasai materi yang diujikan. Yang pastinya Bapak Ibu sekalian, soal-soal yang kita kirimkan di grup ini adalah berangkat dari pengalaman teman-teman tes yang di tahap 1 dan tahap 2. Seperti ini. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Huruf hijaiyah yang dibaca dengan menghembuskan nafas adalah A. Isti'fal, B. Jahr, C. Hams, D. Syafir, E. Izlaq. Huruf hijaiyah yang dibaca dengan menghembuskan nafas adalah, jawabannya Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Ini saya asal klik aja, mana yang tanda checklist itulah jawaban yang benar nantinya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu huruf hijaiyah yang menghembuskan nafas itu disebut dengan hams. Ya, C jawabannya. Berikutnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Huruf ja mempunyai sifat A. hams, B. jahr, C. rakhwah, D. isti'la, E. izlaq. Huruf jaa mad wajib mutasil ini mempunyai sifat huruf hams, jahr, rakhwah, isti'la, izlaq. Apa sifatnya Bapak Ibu sekalian? Ayo kita lihat. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar adalah B, yaitu sifat huruf ja ini jahr.
Ya, jahar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Berikutnya, kho, sod, bot, ghain, to, qaf, zo. Ketika membaca huruf hijaiyah ini, lidah diangkat ke langit-langit mulut. Huruf hijaiyah tersebut termasuk ke dalam jenis huruf yang bersifat kho, sod, bot, ghain, to, qaf, zo. Sifat huruf ini A. Hams, B. Istifal, C. Itbaq, D. Infitah, E. Isti'la. Jawaban yang benar adalah, kita klik yang mana yang benar. Jawaban yang benar adalah E. Jawaban yang benar adalah E, yaitu isti'la. Jadi ketika membaca huruf hijaiyah ini, lidah diangkat ke langit-langit mulut. Huruf hijaiyah, lidah diangkat ke langit-langit mulut. Huruf hijaiyah tersebut termasuk ke dalam jenis huruf yang bersifat isti'la. Kalau di soal kita ini, jawabannya adalah E. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Quwah ini soal kontribusi dari Bu Rini Aziz. Quwah al-ilmi berasal dari akal dan menghasilkan hikmah. Di bawah ini adalah bagian-bagiannya, kecuali A. Husnut tadbir, B. Judad zin, C. Syaja'ah, D. Siqabah ar-ra'yi, D. Sawab azan. Jawabannya adalah quwwatul ilmi, berasal dari akal yang menghasilkan hikmah. Di bawah ini bagiannya kecuali adalah jawabannya syaja'ah. Kecuali syaja'ah. Syaja'ah itu berani ya. Jadi hikmah daripada aqwah ilmi itu adalah husnul tadbir, judad azin, siqabah ar-ra'yi, sawab azan, bukan syaja'ah. Yang ditanya kecualinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, judad zan artinya A. Baik pemikirannya, B. Tepat pemikirannya, C. Jernih pemikirannya, D. Tajam pemikirannya. Jawabannya adalah, apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Coba kita klik. Jawaban yang benar adalah jernih pemikirannya. Judat azon artinya jernih pemikirannya. Jawaban yang betul itu adalah yang ada tanda checklistnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Quwwah asyahwah yang baik disebut A. Syaja'ah, B. Iffah, D. Al-adl, D. Hikmah. Nah, quwwah asyahwah disebut. Nah, baik, kita klik manakah jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah iffah. Quwwah asyahwah yang baik disebut iffah. Ya, quwwah asyahwah yang baik disebut iffah. Nah, kemudian quwwah al-adl merupakan sifat penyeimbang dari A. Quwwah al-ilmi, quwwah al-ghadab, quwwah asyahwah. B. Quwwah al-ilmi, C. Quwwah al-ilmi, quwwah al-ghadab, D. Quwwah al-ilmi, quwwah asyahwah. Quwwah al-adl merupakan sifat penyeimbang dari A. Quwwah al-ilmi, quwwah al-ghadab, quwwah asyahwah. Quwwah al-adl merupakan sifat penyeimbang dari quwwah al-ilmi, quwwah al-ghadab, quwwah asyahwah. Lanjut. Quwwah al-ghadab menumbuhkan sifat A. Syaja'ah, B. Hikmah, C. Iffah, D. Adl. Quwwah al-ghadab menumbuhkan sifat syaja'ah, pemberani. Kekuatan untuk marah itu menimbulkan keberanian. Marah terhadap sesuatu yang tidak benar. Akhlak adalah kebiasaan baik atau buruk dikemukakan oleh. Akhlak adalah kebiasaan baik atau buruk dikemukakan oleh A. Imam Al-Ghazali, B. Imam Maskaweh, C. Ibrahim Anas,
E. Prof. Dr. Amin. Jawaban yang benar adalah Profesor Dr. Amin. Amin. Ini akhlak adalah kebiasaan baik atau buruk dikemukakan oleh Prof. Dr. Amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut kita pada soal berikutnya. Di bawah ini merupakan kekuatan yang mendorong kepada akhlak terpuji, kecuali. Di bawah ini merupakan kekuatan yang mendorong kepada akhlak terpuji, kecuali A. Quwah al-ilmi, B. Quwah al-ghadab, C. Quwah al-syahwah, D. Quwah al-adl, E. Quwah al-syaja'ah. Jawabannya adalah Quwah al-syaja'ah. Jadi yang kecualinya. Macam-macam quwah itu ada al-ilmi, al-ghadab, quwah al-ilmi, al-ghadab, al-syahwah, al-adl. Bukan quwah al-syaja'ah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sifat pada zat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, yaitu A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'ani, D. Ma'nawiyah. Sifat pada zat Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, yaitu terdapat pada sifat. Jawabannya adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu yaitu wujud atau ada. Sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Sebab Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Qidam, bako ya bukan bawa, bako, wahdaniyat, yaitu disebut. Jadi kata kuncinya sifat-sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah disebut sifat salbiyah. Jawabannya B. Sifat-sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah itu disebut sifat salbiyah. Atau di sini optionnya adalah B. Kalau optionnya ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jawabannya adalah salbiyah. Sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia. Kudrat, ilmu, hayat, yaitu adalah sifat. Ya, sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia, kudrat, ilmun, hayat, dan seterusnya. Disebut dengan A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'ani, D. Ma'nawiyah. Maka disebut C. Sifat ma'ani. Ya, jawaban yang benar adalah sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia itu disebut dengan sifat ma'ani. Sifat yang menjadi akibat dari sifat ma'ani, qadiran, muridan, aliman, dan seterusnya adalah A. Nafsiyah, B. Salbiyah, C. Ma'ani, D. Ma'nawiyah. Ayo, mana sifat yang menjadi akibat dari sifat ma'ani adalah disebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani, atau ma'nawiyah. Coba kita klik ma'nawiyah. Ya, sifat ma'nawiyah sebagai akibat daripada sifat ma'ani. Lanjut. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Indikator atau IPK diantara dapat dirumuskan dengan menggunakan A. Kata kerja operasional yang spesifik dapat diukur ya. Maaf, dapat diukur. B. Mencakup pengetahuan saja. C. Keterampilan dan sikap saja. D. Pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. E. Kata kerja pengetahuan dan keterampilan. Jawabannya adalah IPK itu dapat dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang spesifik dan dapat diukur. Ini maaf, ini dapat diukur maksudnya, bukan dapat diatur. Jawabannya adalah A. IPK secara otomatis berfungsi sebagai pengarah proses pembelajaran akan dilaksanakan.
Dalam proses analisis indikator pencapaian kompetensi, diantaranya perlu disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip. A. Belajar dari hal yang mudah saja. B. Belajar dari yang abstrak menuju yang nyata. C. Belajar dengan memperhatikan struktur keilmuan. D. Belajar dari yang sulit menuju yang mudah. E. Belajar dari hal yang nyata dan mudah. Jawaban yang tepat untuk soal ini, prinsip yang harus diperhatikan di dalam menyusun IPK itu, yaitu dengan memperhatikan struktur keilmuan. Nah, dengan memperhatikan struktur keilmuan. Jawabannya adalah C. Pak Budi akan mengajar peserta didik kelas 5 PAI dengan KD beriman kepada Nabi dan Rasul. Jika indikator yang ingin dicapai adalah ranah psikomotorik, maka metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah, kalau psikomotor yang akan dicapai, maka metode dan strateginya A. Active learning dengan strategi make a match. B. Active learning dengan strategi index card match. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah. D. Cooperative learning strategi role playing. E. Cooperative learning strategi the power of two. Nah, jawaban yang benar adalah, mari kita lihat, yaitu D. Cooperative learning strategi role playing. Cooperative learning berdiskusi, kemudian membuat praktek atau drama, ya, bermain peran, role playing, terkait dengan kisah atau terkait dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemudian telah terjadi perkelahian antar pelajar. Seorang guru agama memberikan sanksi berupa berdiri di halaman sekolah. Dan dengan hukuman ini anak bisa menyadari kesalahannya. Dalam teori perkembangan moral, kasus di atas, anak berada pada masa A. Tingkat primordial, B. Tingkat konvensional, C. Tingkat prakonvensional, D. Tingkat pasca konvensional, E. Tingkat prim-fike. Kalau anak salah terus dihukum, dijemur, itu kalau dalam teorinya ini berada pada teori C. Tingkat prakonvensional. Gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan, sedangkan keberhasilan, diulangi, gaya belajar yang menunjukkan apabila dalam pelaksanaan pembelajaran siswa terdapat kegagalan dan ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum. Sedangkan keberhasilan sebagai sesuatu yang pantas untuk diberi hadiah. Ini termasuk teori A. Teori kognitif, B. Teori behavioristik, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, E. Teori universal. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita klik B. Nah, ini termasuk teori belajar behavior, sikap, perilaku, behavioristik. Bahwa yang salah diberi punishment, yang berprestasi diberi apresiasi, diberi hadiah gitu ya. Kemudian belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan dibentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang demikian itu adalah gambaran dari teori belajar. A. Behavioristik, B. Konstruktivisme, C. Teori humanistik, D. Teori kognitif, E. Teori universal. Jadi melibatkan ingatan, retensi,
pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ini termasuk teori kognitif. Nah, teori kognitif, Bapak Ibu sekalian, karena melibatkan ingatan. Ada kata kunci di sini, ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek-aspek kejiwaan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, ini kata kuncinya, dan itu adalah termasuk teori kognitif. Peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Paradigma konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal sebelum mempelajari sesuatu. Kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Oleh sebab itu, meskipun kemampuan awal tersebut masih sangat sederhana atau tidak sesuai dengan pendapat guru, sebaiknya diterima dan dijadikan dasar pembelajaran dan pembimbingan. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Teori behavioristik, B. Teori kognitif, C. Teori konstruktivisme, D. Teori humanistik, E. Teori universal. Jawaban yang paling tepat adalah, coba kita klik ini, jawabannya adalah C. Konstruktivistik. Di sini juga ada kata konstruktivistik. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ya. Kemudian menurut teori ini peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah menghargai kemanusiaan peserta didik itu, gitu ya. Di peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan. Nah, ini teori ini adalah A. Konstruktivisme, B. Kognitivisme, C. Humanistik, D. Nativisme, E. Sibernetik. Kita lihat, teori ini adalah teori humanistik, teori memanusiakan manusia, gitu ya. Selain keterampilan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi, keterampilan yang harus dimiliki guru abad 21 yaitu A. Literasi media informasi, komunikasi, dan teknologi, B. Transformasi, C. Ideologi, D. Efisiensi, E. Efektivitas. Kemampuan guru abad 21 kira-kira apa ya selain dari yang disebutkan itu? Kita coba klik ini, yaitu literasi media informasi, karena percepatan informasi itu sangatlah cepat sekarang. Kemudian komunikasi penting, karena dengan komunikasi itu lancar semua persoalan dan pekerjaan kita, serta teknologi. Kemampuan menguasai IT, mau tidak mau harus menjadi sesuatu yang penting di era digital dan di zaman milenial sekarang. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata, real world, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Merupakan ciri khas model pembelajaran, saya ulangi, model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata. Ini ciri khas model pembelajaran A. Inquiry, B. Problem based learning, C. Project based learning, D. Discovery learning, E. Cooperative learning. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu problem based learning. Yang menjadi kata kunci di sini adalah menyajikan masalah. Ya, menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim memecahkan masalah dunia nyata. Memecahkan masalah dunia nyata. Jadi problem based learning.
pembelajaran berbasis masalah. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran akidah atau mata pelajaran PAI, materi iman kepada hari akhir, media yang tepat untuk digunakan seorang pendidik yang sesuai dengan pendekatan TPACK adalah A. Pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir. B. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yang dijelaskan secara detail. C. Pembelajaran yang dilakukan pendidik berfokus pada guru. D. Pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal secara terus-menerus. E. Pembelajaran dengan memusatkan pada satu sumber belajar. Kira-kira pembelajaran iman kepada hari akhir itu yang tepat adalah A. Pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir. Kemudian konsep belajar membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata, di mana situasi nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuannya dalam kehidupan mereka. Sebagai anggota keluarga dan masyarakat, dengan konsep ini, hasil pembelajaran langsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dengan dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Pertanyaannya, proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara. Kita cari kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Nah, apakah ini saintifik? Atau B. Penemuan masalah, atau C. kontekstual, atau D. pemecahan masalah, atau E. bekerja kelompok? Jawabannya adalah C. Belajar kontekstual. Bapak Ibu, banyak yang menjawab di sini A. Jadi kita luruskan bahwa di sini adalah bagaimana peserta didik itu diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Bagaimana kebermaknaan dan kebermanfaatan apa yang mereka pelajari itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kontekstual. Kemudian berdasarkan uraian KD dan IPK berikut. Kompetensi dasarnya ada kompetensi dasar indikator IPK-nya adalah memahami kisah keteladanan Nabi Zulkifli, menerangkan biografi dan riwayat hidup Nabi Zulkifli, menyebutkan sifat keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, menyebutkan hikmah kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam, menyebutkan surat dan ayat Al-Quran yang menjelaskan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nah, sumber belajar konvensional dan berbasis IT yang relevan adalah, kalau ini KD-nya, sumber belajar konvensional tapi berbasis IT. A. Poster. B. Surat kabar. C. Animasi yang disajikan dalam slide PPT. C. Cerita bergambar. E. Buku pelajaran. Kita cek jawabannya adalah C. Animasi yang disajikan dalam slide PowerPoint. Jadi ya konvensional tapi berbasis IT gitu ya. Animasi yang disajikan dalam slide PPT. Kemudian strategi yang mendorong peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menuangkan pemahaman yang diperoleh dalam bentuk gambar. Gambar hasil buatan kelompok itu disampaikan dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan pada model pembelajaran discovery learning, project-based learning, contextual teaching and learning, maupun inquiry learning pada saat menyampaikan, mengkomunikasikan hasil analisa. Strategi pembelajaran ini disebut dengan strategi A. Everyone is a teacher here. B. Small group discussion. C. The power of 2 and 4. D. Informasi sheets. E. Poster session. Jawaban yang benar adalah E. Poster session. Karena ada gambar. Poster itu kan berisi gambar, Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya adalah, nah di sini kata gambar, ada kata kunci di sini, ada gambar gitu ya. Dia ada kelompok menuangkan pemahaman dalam bentuk gambar. Nah, jadi nanti
kelompok itu menempelkan gambar-gambar itu dijadikan poster dan ditempel dan mereka jelaskan. Berikutnya, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Seperti soal tadi. Ini teori belajar, masih ingat Bapak Ibu sekalian? Ini adalah teori belajar humanistik. C jawabannya. Teori belajar humanistik. Ya. Nah, berikut. Kita masuk ke aspek sejarah, yaitu Sunan. Para wali Songo. Dalam penyampaian dakwahnya, para wali Songo dengan bermacam-macam strategi, termasuk menggunakan media dakwah wayang kulit. Wayang, media dakwah wayang ini, apakah ini medianya Sunan Kudus, atau Sunan Ampel, atau Sunan Derajat, atau Sunan Bonang, atau Sunan Kalijaga. Dengan wayang ini adalah media dakwah dengan wayang, itu adalah media dakwahnya Sunan Kalijaga. Kemudian berikutnya, masyarakat Indonesia dahulu memeluk kepercayaan animisme berupa pemujaan roh nenek moyang yang disebut hyang atau dahyang, yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar. Strategi yang dilakukan para wali agar dengan sukarela memeluk agama Islam dengan cara A. Pengajian akbar, B. Pementasan wayang, C. Sopan santun, D. Memberi contoh yang baik, E. Sunan Kalijaga. Aduh, opsinya lucu-lucu ya. Jawabannya adalah dengan pementasan wayang. Dulu nggak ada tablik akbar, Bapak Ibu sekalian, belum. Dengan pementasan wayang dan kisah-kisah yang ditayangkan di cerita wayang itu diisikan materi-materi ke cerita-cerita Islami. Berikut ini, Islam mengikis keadaan masyarakat yang berkasta, merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya penindasan atau perbedaan kasta. Perubahan ini tidak terlepas atas peran. Perubahan ini tidak terlepas peran A. Para wali, B. Para mubalik, C. Para wali dan para mubalik, D. Para saudagar, E. Para musafir. Ya, para wali dan para mubalik, Bapak Ibu sekalian. C. Ya. Nah, berkembangnya Islam itu tidak hanya wali Songo, tetapi juga para mubalik yang banyak lagi yang belum tersebutkan dalam sejarah, para nama-nama mereka. Itulah yang menyebabkan berkembangnya Islam di Nusantara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah soalnya tadi ya kita bahas. Kemudian kita cukupkan pembahasan untuk sesi ini. Insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pembahasan soal tadi bermanfaat untuk kita bersama. Ini banyak sekali nih bahasan-bahasan soal kita yang intensif kita sajikan di grup P3K Tahap 3 beserta pembekalan dan tryout C Indonesia. Ingat, latihan membuat kita semakin siap, melatih mental juara, melatih mental lulus. Jangan pernah menyerah. Ingat, ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Ingat, orang-orang yang berlatih terus, insya Allah mereka akan menang. Tentara latihan terus, dia siap tempur, dan dia menang di medan pertempuran. Tampil tanpa persiapan, akan turun tanpa penghormatan. Tampil tanpa persiapan, tanpa latihan, akan gagal ketika ujian. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan kita terus bersemangat demi PAI Indonesia, demi guru PAI Indonesia. Jayalah PAI, jayalah negeriku, dan jayalah guru PAI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.